ini beranggotakan 5 orang. Yang pertama saya Yuliani Nurfadila. Yang kedua Hamzah Labibah. Yang ketiga Muhammad Standar. Keempat Rina Juwadiana. Kelima Iklan Mania Putri. Ada Jadi di sini kita akan membahas apa pengertian tasrif dalam ilmu sorof, apa yang dimaksud dengan wazan dan mauzun, serta apa pengertian sulasi mujarrad, apa saja ciri-ciri khusus sulasi mujarrad, bagaimana pembagian wazan sulasi mujarrad, apa perbedaan sulasi mujarrad bab keempat, kelima, dan keenam, dan apa contoh bina mutaaddi dan bina lazim pada sulasi mujarrad. Ya, selanjutnya sekarang kita membahas apa itu tasrif. Jadi tasrif itu adalah memindahkan kata dasar ke berbagai bentuk yang berbeda-beda sebagaimana yang ada di dalam PPT. Tahulah surat ini dalam surat berbagi mana maksud dan surat asal ilahiha. Seperti yang dicontoh di sini, dari dalam satu kata aja kita bisa menjadikan berbagai kata lainnya gitu yang berbeda makna. Contohnya seperti ini, kata ba ilmani telah menulis. Kita tasrif lagi menjadi adanya fi'il mudhari yang tubuh yang berbeda makna berubah menjadi sedang atau akan menulis. Terus yang seterusnya lagi untuk itu fi'il amar berubah lagi kan maknanya menjadi perintah. Jadi tulislah. Jadi di sini tuh ketiga kata itu berasal dari akar yang sama yaitu dari huruf ta sama ba. Tetapi bentuknya berubah. Perubahan inilah yang disebut tasrif. Gitu guys. Selanjutnya bentuk dasar kalimat yang biasanya digunakan dalam tasrif adalah fi'il madi. Nah, dalam bahasa Arab setiap kata memiliki pola asal dan kemudian menggunakan hukumnya. Oleh karena itu, para ahli sosial membuat hukum timbangan. Jadi dalam tasrif itu ada yang namanya timbangan dan ada yang ditimbang. Yang timbangan itu wazan, yang ditimbang itu mauzun. Jadi timbangan itu buat apa ya? Mengikuti wazan fi'il. Jadi kita tuh membentuk berbagai polanya itu dari wazannya. Jadi mauzun itu mengikuti wazan. Nah, di sini kayak apa? Dari huruf fa'ain sama lam. Jadi berbagai wazan kayak fa'ala, ada fa'ila, dan lain-lain. Dan di sini juga ada contohnya itu bentuk lainnya kayak kataba yang tadi. Jadi kaf itu merupakan fi'ilnya, ta itu merupakan ain fi'ilnya, dan ba juga merupakan lam fi'ilnya. Jadi mauzun mengikuti wazan. Kita merubah polanya itu mengikuti wazan yang sudah kita tulis. Nah, selanjutnya bab tasrif. Jadi bab tasrif itu ada 35 bab tasrif jumlahnya. Yang terdiri dari 6 bab sulasi mujarrad yang akan kita bahas hari ini, plus 12 bab sulasi majid, 1 bab rubai mujarrad, 6 bab mutlaq rubai mujarrad, 3 bab rubai majid, 5 bab rubai majid warna ke 1 bab ke 1, 2 bab mutlaq rubai majid warna ke 2 bab ke 2. Kita lanjut ke bab selanjutnya, yaitu bab sulasi mujarrad. Apa itu sulasi mujarrad? Dalam ilmu sorof bahasa Arab, sulasi mujarrad adalah kata kerja yang terdiri dari 3 huruf asli tanpa tambahan huruf apapun. Sulasi yang artinya 3 huruf, mujarrad yang artinya asli atau murni, tidak ada tambahan huruf. Jadi fi'il sulasi mujarrad adalah kata kerja yang dasarnya yang hanya mempunyai 3 huruf pokok. Contoh, kataba yang artinya menulis, huruf aslinya kataba, tidak ada huruf tambahan. Yang kedua, nasoro yang artinya menolong, huruf aslinya nasoro, hurufnya cuma 3, tidak ada huruf tambahan. Fataha yang artinya membuka, huruf aslinya fataha. Kita lanjut mungkin ke ciri-ciri sulasi mujarrad. Yang pertama adalah terdiri dari 3 huruf asli. Sebagaimana sudah dibahas di awal tadi, bahwasanya sulasi mujarrad itu tidak ada huruf tambahan. Yang kedua, tidak memiliki tambahan huruf seperti alif, ta, sin, dan yang lainnya. Yang ketiga, menjadi bentuk dasar dari banyak kata kerja Arab. Bedanya dengan sulasi mazid, kalau sulasi mujarrad itu tidak memiliki huruf tambahan. Walakin akan tetapi sulasi mazid
memiliki huruf tambahan. Contoh, kataba. Karena dia belum memiliki huruf tambahan, maka dia masih masuk ke sulasi mujarad. Ketika kataba itu sudah kemasukan huruf tambahan menjadi aktabah atau katabah, maka dua wazan ini sudah menjadi sulasi mazid, ada huruf tambahan. Mungkin yang kita bahas kali ini bab 4, 5, dan 6. Bab 4 fa'ila yaf'alu, fariha yafrahu, bab 5 fa'ila yaf'ilu, hasiba yahsibu, fa'ula yaf'ulu, karuma yakrumu. Jadi di sini kita akan menjelaskan sulasi mujarad bab keempat, kelima, dan keenam. Nah, ini sulasi mujarad bab keempat. Wazannya fa'ila yaf'alu, maksudnya alima ya'lamu, dikasrahkan ain fi'il madinya, difathahkan ain fi'il mudhari'nya. Nah, ini dikasrahkan ain fi'il madinya, ini ain fi'il. Fa'ila alima, terus difathahkan ain fi'il mudhari'nya, yaf'alu. Nah, ini difathahkan ain sama lam. Nah, ini contoh, ini tasrif istilahi dari sulasi mujarad bab keempat. Fa'ila yaf'alu fi'lan wa maf'alan fa huwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun. If'al la taf'al maf'alun maf'alun mif'alun. Alima ya'lamu ilman wa ma'laman fa huwa alimun wa dzaka ma'lumun. Ilam la ta'lam ma'lamun ma'lamun mi'lamun. Jadi kan, yang namanya tasrif kan itu perubahan bentuk kata kan. Nah, kalau misalnya katanya nggak berubah, itu maknanya juga nggak berubah. Nah, ini ada keterangannya nih. Madi, mudhari, masdar, masdar mir, isim fa'il, isim maf'ul, amr, nahi, zaman makan, sama isim alat. Kalau fi'il madi artinya kata kerja yang sudah berlalu. Alima berarti telah belajar. Mudhari ya'lamu berarti sedang atau akan belajar. Masdar ilman berarti pelajaran. Terus isim fa'il berarti orang yang mengerjakan. Bahwa alimun orang yang belajar. Terus ada isim maf'ul, ini objek pekerjaan, ma'lumun. Terus amar, amar ini juga kata perintah. Iklam, belajarlah. Ini kita sebenarnya artinya mengetahui ya, tapi ini kita pakai konteksnya belajar. Nah, terus ada zaman makan. Zaman itu keterangan waktu, makan itu keterangan tempat. Ma'lamun, ma'lamun sama, lihat konteksnya aja kalau misalnya di sebuah kalimat gitu ya. Nah, terus isim alat ini yang menerangkan sebuah alat, ini alat untuk belajar. Nah, terus ini bina sulasi mujarad bab keempat. Nah, sulasi mujarad bab keempat ini binanya ada dua. Yang pertama bina muta'addi, yang kedua bina lazim. Bina muta'addi adalah fi'il yang memerlukan objek atau maf'ul bih untuk menyempurnakan maknanya. Contohnya, Zaid telah mengetahui sebuah masalah. Nah, alima ini kan fi'il, Zaidun ini fa'il. Nah, mas'alatan ini jadi maf'ul. Kalau misalnya nggak ada maf'ulnya, berarti bukan fi'il bina muta'addi namanya. Jadi kalau fi'il bina muta'addi itu kalau gampang itu ada fi'il, ada fa'il, ada maf'ul, dia komplit. Nah, terus yang kedua bina sulasi mujarad bab keempat itu bina lazim. Bina lazim fi'il yang tidak memerlukan objek. Jadi gampangnya muta'addi itu fi'il, fa'il, maf'ul. Kalau bina lazim itu fi'il, fa'il aja, dia nggak ada maf'ulnya, nggak ada objeknya. Kenapa nggak ada objeknya? Karena maknanya sudah lengkap walaupun tanpa objek, walaupun tanpa maf'ul bih. Contohnya, murid telah gembira, farihat qalibu. Ini fa'il, ini fi'il, ini fa'il, dia nggak ada maf'ul bihnya karena maknanya sudah lengkap. Jadi langsung aja dengan sulasi mujarad bab ke-5. Tadi wazannya wazan fa'ula yaf'ulu, wazan mauzunnya hasuna yahsunu. Keterangannya yaitu didomahkan ain fi'il madinya. Ini ain fi'il madinya ya. Tuh, sama didomahkan ain fi'il mudhari'nya. Jadi yang didomahkan itu ain fi'ilnya, baik dari fi'il madi maupun mudhari'nya. Di sini ada contoh wazan hasuna, mauzun hasuna yahsunu. Hasuna yahsunu husnan wa mahsanan fa huwa hasinun. Husun la tahsun, mahsanun mahsanun. Mihsanun. Kenapa disebut tasrif? Karena itu adalah sebuah perubahan bentuk kata. Contohnya dari Dari fi'il madi ada fi'il mudhari, ada masdar, ada
materi yang